beberapa kiriman paket dari warga. Nih guys, rekomendasi USA. Oke. Lu mungkin tahu ini adalah Comatose. Nih, tahu sih. Natasha Nice. Nggak tahu kalau ini. Natasha gede nih. Lauren Philip. Nih, Lauren Philip apa? Gua Rambut merah. Oh. Ada bencana di Sumatera dan ada video lainnya. How is it? This is your first time eating perkedel potato cake? You haven't? No. Really? It looks weird. Oh, god damn it. Yeah. Baru aku diantar ke rumahnya Ara. Spill harga device untuk pemula. Nah guys, kenapa banyak yang tanya masalah harga device untuk pemula? Kalau ini untuk portofolio aja sih Pak. Cuma biasanya jualannya ada di Microstock sama paling asik. Apa kita urahan kok kamu masih nanya? Pendengarmu membuat banyak yang nanya. Kemarin belakang aku sampai Yang ini lewat dan kami ikut tertawa. Nikah dulu atau mapan dulu? makan dulu. Semuanya lewat di sini tanpa meminta izin dan kita melihatnya. Di Sumatera besar banget itu, kok kreator pada diem? Astagfirullah, sabar. Kreator nggak pada diem kok. Sekarang kita baca beritanya. Sumatera Utara dan Aceh lumpuh total, dihantam banjir dan gempa. Jadi dari kemarin itu kota Sibolga, Aceh, Padang, dan masih banyak lagi daerah di Pulau Sumatera kena bencana. Keadaannya kayak gini nih, kamu lihat aja, serem banget. Dari banjir, tanah longsor, gempa, dan ini menelan banyak banget korban jiwa. Ini juga bikin orang-orang tersiksa karena nggak ada tempat berlindung, nggak ada makanan, nggak ada minuman, gak ada akses buat komunikasi sampai berhari-hari. Semua bisa kamu baca di postingan dan artikel-artikel ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa begini? Jawabannya simpel, karena kerusakan alam. Hutan dirusak, pohon dibabat. Jadi ketika fenomena alam terjadi, langsung celaka semua kayak gini. Nah, siapa nih yang ngerusak alam? Artikel CNBC yang ini bilang karena tambang ilegal. NetGeo Indonesia bilang hutan pada ditebang, habitat hewan pada dihabisin. Sementara Bencana Sumatera ini kayaknya ada yang harus tanggung jawab. Dan narasi yang gue sering denger di TV, ini bencana alam, ini takdir Tuhan. Gue percaya takdir. Tapi gue gak percaya Tuhan nyuruh kita ngerusak rumah kita sendiri, terus nyalahin Tuhan pas rumahnya. Tidak dari sana, tidak dari dekat. Kita harus berhenti menyebut banjir Sumatera adalah bencana. Ini konsekuensi dari keputusan-keputusan yang dibela mati-matian. Dalam 2 dekade terakhir, jutaan hektar hutan Sumatera hilang dengan laju yang lebih cepat dari kemampuan pemerintah mengakuinya. Daerah yang dulu jadi penyangga air, kini berubah jadi kebun, tambang, dan konsesi. Dan seperti biasa, sebelum air surut, alasan sudah mengalir duluan. Cuaca ekstrim, bencana alam, kami akan evaluasi. Kalimat yang sering diulang sampai masyarakat bisa menirukan intonasinya. Tapi pertanyaannya sederhana. Kalau evaluasi dilakukan setiap kali banjir, kenapa kerusakannya justru makin sistematis? Kayu gelondongan sebesar harapan rakyat ikut hanyut ke kota. Itu bukan tanda Jumlah korban bencana banjir dan longsor yang melanda. Kami tahu, kami tahu, kami tahu.
Ya Allah, astagfirullah. Barangkali di mati. Anak muda kalau hidup lu cara bikin 3D text yang awalnya seperti ini. Apa ini? Gajian. Cicilan. Saat Tuh. Banjir bandang 27 November di Aceh Tamiang yang Astagfirullahaladzim, ya Allah. Awas, keluar. Di sana orang menunggu. Di sini kita menonton. Hari ini. Pemerintah nggak tetapkan status bencana nasional. Tapi karena peribahasa tadi nggak bagus. Apa bahasanya yang salah, Kak? Ada yang barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Wah. Waktu itu ada yang Halo, ketemu lagi dengan Dokter Pipin. Iki swanger pol, iki wedan. Wah, nggak sia-sia kita kesini, guys. Kami aman, kami kenyang, dan kami lanjut. Mantap. Kelihatan ya? Tapi kelihatannya kayak itu loh, kayak nakodanya, tapi emang ini soda udah tua kan? Dan cara ini agak
Kami melihat, kami tahu, dan itu cukup.